akan mengemukakan 5 contoh demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Keterlibatan warga negara dalam pengalihan keputusan politik. 2. Perlakuan dan kedudukan yang sama. 3. Kebebasan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. 4. Sistem perwakilan. Dan yang terakhir adalah pemerintahan berdasarkan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Fadila, saya dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapat mengenai hal adu domba. Saya berpendapat bahwa adu domba itu tidak boleh dilakukan karena itu dapat merugikan orang lain dan diri sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasyustika dari kelas 11 IPS 5 akan menjawab pertanyaan PKN nomor 1. Apa teori HAM yang dianut di Indonesia? Ia berpendapat bahwa unsur-unsur HAM yang memiliki ciri khas untuk kepentingan diri sendiri seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki sesuatu adalah konsep HAM individualistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Yulian dari kelas 11 IPS 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa teori HAM yang dianut Indonesia, yaitu individualistis. Paham individualistis ini seringkali dikenal juga dengan paham liberalisme, 2. Makrisme, dan 3. integralistis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paja Aulia dari kelas 10 MIPA 3. Saya akan menjelaskan kenapa setiap warga negara wajib membela negara. Menurut saya, warga negara wajib dan berhak membela negara sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimiliki. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmarina Putri Syam dari kelas 12 MIPA 3. Hak dalam sila ke-1, hak memeluk agama berdasarkan keyakinan, hak beribadah dengan aman tanpa ada gangguan, hak menghargai umat beragama. Kewajiban dalam sila ke-1, kewajiban mempercayai Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta, kewajiban melaksanakan ketentuan agama, kewajiban menghormati umat beragama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengemukakan pendapat tentang masalah adu domba masyarakat. 1. Kendalikan emosi kita karena tidak bagus jika dilayani dengan emosi. Jika kita ingin berbicara, maka jaga ucapan kita. Dan yang terakhir, nasihati dengan baik-baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisha Uliawati dari kelas 10 IPS 6. Saya akan menjawab tugas dari PPKN. 1. Pasal 28B, hak warga negara untuk tumbuh dan berkembang. 2. Pasal 28C, hak warga negara untuk mengembangkan diri. 3. Pasal 28F, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Andrianti Nugraini dari kelas 10 MIPA 3. Menurut pendapat saya, janganlah kita semua saling mengadu dombakan satu sama lain, entah itu dari agama, warna kulit, dan pendapat, karena kita semua pasti ada perbedaan dan mereka punya prinsip masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Andrianti Nugraini dari kelas 10 MIPA 3. Menurut pendapat saya, janganlah kita semua saling mengadu dombakan satu sama lain, entah itu dari agama, warna kulit, dan pendapat. Karena kita semua pasti ada perbedaan dan mereka punya prinsip masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasia Dwi Febrianti dari kelas 10 MIPA 1. Suatu komunitas masyarakat dapat disebut masyarakat politik jika masyarakat tersebut telah memiliki ciri-ciri. Yang pertama, selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah. Yang kedua, dapat menerima perbedaan pendapat. Yang ketiga, membangun budaya politik yang demokratis, dan masih banyak lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Landas kontinen adalah bagian dari benua yang terendam oleh air laut. Zona ekonomi eksklusif atau disingkat ZEE adalah sebuah wilayah khusus yang luasnya 200 mil atau 321,8 km laut dari garis dasar pantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Marisa dari kelas 11 IPS 4. Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk upaya pemerintah dalam menegakkan HAM bagi warga Indonesia yaitu 1. Penegakan melalui undang-undang. 2. Pembentukan Komisi Nasional. Yang ketiga, pembentukan pengadilan HAM. Dan penegakan melalui proses pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Marisa dari kelas 11 IPS 4. Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk upaya pemerintah dalam menegakkan HAM bagi warga Indonesia yaitu 1. Penegakan melalui undang-undang. 2. Pembentukan Komisi Nasional. Yang ketiga, pembentukan pengadilan HAM. Dan penegakan melalui proses pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Marisa dari kelas 11 IPS 4. Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk upaya pemerintah dalam menegakkan HAM bagi warga Indonesia yaitu 1. Penegakan melalui undang-undang. 2. Pembentukan Komisi Nasional. Yang ketiga, pembentukan pengadilan HAM. Dan penegakan melalui proses pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Padaharaman, saya dari kelas 12 MIPA 5. Hak dalam sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Hak yang didapat dari sila tersebut adalah hak untuk dihargai dan hak untuk dihormati. Lalu kewajiban dari sila ketiga, kewajiban menjaga persatuan, kewajiban mencintai tanah air, dan kewajiban untuk menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asy Rahmawati, kelas 12 IPS 2. Saya akan menjelaskan apa itu hak. Hak menurut Sri Jandi merupakan suatu normatif yang berfungsi pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabat saya. Yang kedua, pengertian kewajiban menurut pendapat dari Profesor Dr. Notena Goro, suatu yang harus dilakukan dengan rasa penuh tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Febriana Rahmawati dari kelas 10 IPS 1. Saya akan mengemukakan pendapat tentang cara yang paling mudah untuk dapat memecahkan atau menggerakkan adu domba, yaitu membina persatuan antar sesama. Kita harus usahakan jangan karena beda agama, beda warna kulit, dan sebagainya kita sampai bisa diadu domba. Kita harus bersatu agar negara kita makin tumbuh dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Sepiani dari kelas 10 IPS 4. Menurut saya, seharusnya para pejabat tidak melakukan perbuatan seperti itu, karena itu tidak mencerminkan nilai moral dari Pancasila, dan seharusnya para pejabat harus bisa menanamkan nilai-nilai Pancasila ke dalam dirinya masing-masing, agar lebih bisa menghargai orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Gustiana Putra dari kelas 11 IPS 5. Apa saja upaya penegakan HAM di Indonesia? 1. Hak asasi pribadi. 2. Hak asasi politik. 3. Hak asasi hukum. 4. Hak asasi ekonomi. 5. Hak asasi peradilan. 6. Hak asasi sosial budaya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Rilika dari kelas 11 IPS 3. Upaya penegakan HAM di Indonesia: yang pertama, membentuk Komisi HAM; yang kedua, membentuk instrumen HAM; yang ketiga, membentuk Komisi Perlindungan Anak; dan yang keempat, membentuk Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Rilika dari kelas 11 IPS 3. Upaya penegakan HAM di Indonesia: yang pertama, membentuk Komisi HAM; yang kedua, membentuk instrumen HAM; yang ketiga, membentuk Komisi Perlindungan Anak; dan yang keempat, membentuk Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Rilika dari kelas 11 IPS 3. Upaya penegakan HAM di Indonesia: yang pertama, membentuk Komisi HAM; yang kedua, membentuk instrumen HAM; yang ketiga, membentuk Komisi Perlindungan Anak; dan yang keempat, membentuk Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Gustiana Putra dari kelas 11 IPS 5. Sebutkan ciri dari demokrasi: adanya keterlibatan warga negara, adanya kesamaan hak bagi seluruh warga negara, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara, adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Sekian. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alim Kri, saya dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang pengertian HAM. Berbagai definisi tentang HAM memiliki penekanan aspek yang berbeda, namun pada dasarnya adalah satu sama, yaitu bersifat kodrat, dimiliki oleh semua orang, berlaku dimanapun dan kapanpun. Beberapa pengertian mengenai HAM diantaranya adalah sebagai berikut. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lucy Ernawati dari kelas 10 IPS 3. Saya akan menjelaskan pendapat tentang pemerintah yang baik. Jadi, pemerintah yang baik itu yaitu pemerintah yang tidak korupsi atau tidak mengambil uang masyarakat. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang selalu mengerti kekurangan negara dan memperbaiki kekurangan itu. Demikian pendapat yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nengrani Saraswati dari kelas 10 MIPA 3. Menurut pendapat saya tentang belajar di rumah, setuju dan tidak setuju. Setuju dalam hal bisa berkumpul bersama keluarga dan menghambat penyebaran COVID-19. Masalah tidak setuju, tugas lebih banyak dari biasanya dan banyak tugas yang tidak dimengerti. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa setiap warga negara wajib membela negara? Karena warga negara wajib dan berhak membela negara sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anira Tujana dari 12 IPS 5. Hak dalam sila ke-1, hak kebebasan memeluk agama berdasarkan keyakinan, hak untuk menjalankan ibadah yang aman tanpa penggangguan, hak untuk dihargai sesama umat manusia. Kewajiban dalam sila ke-1, kewajiban mempercayai Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta, kewajiban melaksanakan ketentuan agama, kewajiban menghormati antar umat beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iram Prasetya Buwana.
Saya dari kelas X MIPA 2. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang perpecah belahan dan adu domba di Indonesia. Jadi kita itu tidak boleh saling menghina antara suku dan agama, karena itu bisa menyebabkan Indonesia terpecah belah. Jadi maka dari itu kita itu tidak boleh saling menghina. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati dari kelas 10 MIPA 1. Menurut saya, tentang masalah adu domba di dalam masyarakat ini, kita harus saling menghargai, menerima perbedaan, dan menyikapinya secara bijaksana, sehingga di dalam masyarakat tercipta ketentraman dan tidak mudah diadu domba oleh orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Ruswita dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menyebutkan upaya penegakan HAM yang ada di Indonesia. Yang ke-1, penegakan melalui proses pendidikan. Yang kedua, penegakan melalui undang-undang. Yang ketiga, pembentukan Komisi Nasional. Yang keempat, pembentukan pengadilan HAM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Deriska dari kelas 12 IPS 4. Hak menurut Trijanti. Hak adalah unsur normatif yang mempunyai fungsi untuk menjadi sebuah pedoman bagi orang yang bertindak. Kewajiban menurut Prof. Dr. Andes Notonegoro adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisha Alfarema. Saya dari 10 MIPA 2. Menurut saya, sebaiknya tidak melakukan diskriminasi terhadap yang berbeda ras, agama, suku, budaya, dan saling tumbuhkan rasa toleransi. Menghargai pendapat antar sesama agar tidak terjadinya adu domba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisha Alfarema. Saya dari 10 MIPA 2. Menurut saya, sebaiknya tidak melakukan diskriminasi terhadap yang berbeda ras, agama, suku, budaya, dan saling tumbuhkan rasa toleransi. Menghargai pendapat antar sesama agar tidak terjadinya adu domba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meliana Pratiwi dari 11 IPS 5. Saya akan menjawab pertanyaan PKN soal 1. Apa teori HAM yang dianut di Indonesia? Jawab. Ia berpendapat bahwa unsur-unsur HAM yang memiliki ciri khas untuk kepentingan diri sendiri, seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki sesuatu, adalah konsep HAM individualistik. Terima kasih. Selamat pagi Pak, nama saya Siti Arini di dari kelas 10 IPS 2. Saya akan menjawab pertanyaan PKN yang pertama. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Maksudnya, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, pasal 28A. Yang kedua, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, pasal 28B ayat 1. Yang ketiga, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum, pasal 28D ayat 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Amelia dari kelas 10 IPS 1 akan mengemukakan pendapat saya tentang masyarakat Indonesia yang sangat mudah diadu domba hanya karena perbedaan dan dapat menjurus perpecahan. Dalam sila ketiga menggambarkan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia harus bersatu dan mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia lebih dari perorangan, golongan, maupun suku bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indonesia. Saya dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas PKN. Karena warga negara wajib dan berhak membela negara sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimiliki kepada negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati diri sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurhalimatul Syadia. Saya dari kelas 11 IPS 4. Pengadilan negeri berperan dalam proses sebagai pengadilan tingkat pertama. Pengadilan negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan berdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurhalimatul Syadia. Saya dari kelas 11 IPS 4. Pengadilan negeri berperan dalam proses sebagai pengadilan tingkat pertama. Pengadilan negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan berdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Handayani dari 12 IPS 5 akan menjelaskan tentang pengertian hak menurut Profesor Dr. Noto Negoro berpendapat bahwa hak yakni sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunanya tergantung kepada kita. Pengertian kewajiban menurut pendapat Profesor Dr. Noto Negoro, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Nurul Padilah dari kelas 10 MIPA 3 akan mengemukakan pendapat saya. Menurut saya, tumpang tindih pekerjaan itu tidak baik karena pekerjaan akan terbengkalai. Dan seharusnya antar lembaga saling bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut agar cepat selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Prayudi dari kelas 10 IPS 5. Saya di sini akan memberikan pendapat saya tentang kebiasaan antar lembaga, yaitu kita harus dapat menghargai pendapat satu sama lain dan menerima kritikan dari orang lain untuk kita introspeksi diri agar lebih baik ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Prayudi dari kelas 10 IPS 5. Saya di sini akan memberikan pendapat saya tentang kebiasaan antar lembaga, yaitu kita harus dapat menghargai pendapat satu sama lain dan menerima kritikan dari orang lain untuk kita introspeksi diri agar lebih baik ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mili Meliwati dari IPS 1. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang adu domba di dalam masyarakat. Adu domba adalah perilaku yang tidak baik untuk dilakukan karena perilaku ini menimbulkan permasalahan, saling menghasut sehingga menimbulkan permusuhan. 1. Kendalikan emosi kita karena tidak bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mili Meliwati dari IPS 1. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang adu domba di dalam masyarakat. Adu domba adalah perilaku yang tidak baik untuk dilakukan karena perilaku ini menimbulkan permasalahan, saling menghasut sehingga menimbulkan permusuhan. 1. Kendalikan emosi kita karena tidak bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Widiawati, kelas 10 MIPA 3. Di sini saya ingin memaparkan hak warga negara dalam pasal 28A dan 28J, yaitu 1. Hidup dan kehidupan, 2. Berkeluarga, 3. Memperoleh informasi dan berkomunikasi, 4. Memperoleh kesejahteraan sosial, 5. Persamaan dan keadilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Nasipani dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hak dan kewajiban menurut Kuncoro Purba Pranoto. Hak ialah sesuatu yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci. Kewajiban adalah beban yang memberikan sesuatu yang seharusnya diberikan oleh pihak tertentu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pratiwi dari kelas 10 MIPA 2. Penyimpangan sosial termasuk dalam perilaku menyimpang. Penyimpangan merupakan perilaku sejumlah besar orang yang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triutari Nur Pratiwi dari kelas 10 MIPA 2. Penyimpangan sosial termasuk dalam perilaku menyimpang. Penyimpangan merupakan perilaku sejumlah besar orang yang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uma Nur Hikmah dari kelas 10 IPS 3. Karena warga negara wajib dan berhak membela negaranya sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uma Nur Hikmah dari kelas 10 IPS 3. Karena warga negara wajib dan berhak membela negaranya sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian HAM, Profesor Darji Darmodi Harjo mengatakan bahwa hak-hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak asasi itu menjadi dasar dari hak dan kewajiban-kewajiban yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafa Syahda Salsabila dari kelas 10 IPS 4. Menurut saya, masyarakat Indonesia seharusnya lebih bisa menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di tengah-tengah mereka. Masyarakat Indonesia juga, sebagai manusia yang beradab, harus memiliki toleransi pada perbedaan, baik itu perbedaan budaya, agama, ataupun ras. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafa Syahda Salsabila dari kelas 10 IPS 4. Menurut saya, masyarakat Indonesia seharusnya lebih bisa menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di tengah-tengah mereka. Masyarakat Indonesia juga, sebagai manusia yang beradab, harus memiliki toleransi pada perbedaan, baik itu perbedaan budaya, agama, ataupun ras. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Arendika, kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya. Pendapat saya di sini adalah untuk mengembalikan nilai-nilai dan etika Pancasila, yaitu tidak saling membeda-bedakan, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, dan mewujudkan keadilan dan saling mendukung satu sama lain. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyimpangan bisa saja terjadi karena proses labeling, julukan, atau cap yang diberikan masyarakat. Labeling dapat mendorong orang ke arah dunia penyimpangan. Perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat. Seharusnya penyimpangan tidak terjadi dengan hal seperti lebih saling bertoleransi lagi dengan sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Aldi Mahaputra. Menurut Prof. Darji Darmodiharjo mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir. Sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, hak-hak asasi itu menjadi dasar dari hak dan kewajiban-kewajiban yang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraliza dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan apa saja ciri dari demokrasi. Ada 7 ciri dari demokrasi, yaitu 1. Kebebasan individu. 2. Jaminan terhadap HAM. 3. Kebebasan pers. 4. Kebebasan mengenyam pendidikan. 5. Kebebasan berorganisasi dan berkoloni. 6. Berkonsep hukum secara nyata. 7. Berlakuan pemilihan umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraliza dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan apa saja ciri dari demokrasi. Ada 7 ciri dari demokrasi, yaitu 1. Kebebasan individu. 2. Jaminan terhadap HAM. 3. Kebebasan pers. 4. Kebebasan mengenyam pendidikan. 5. Kebebasan berorganisasi dan berkoloni. 6. Berkonsep hukum secara nyata. 7. Berlakuan pemilihan umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Dariska dari kelas 12 IPS 4. Penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban oleh warga negara. 1. Sikap yang egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. 2. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana. Saya dari kelas 10 IPS 7. Di sini saya akan berpendapat, menurut saya beda warna kulit ataupun beda agama bukan berarti menghalangi kita untuk saling menjaga, menghormati satu sama lain. Meskipun kita berbeda agama, kita tetap satu bangsa, satu tujuan. Dan walaupun kita berbeda warna kulit, jangan sampai kita mencaci maki orang tersebut. 1. Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. 2. Landas kontinen adalah bagian dari benua yang terendam oleh air laut. 3. Zona ekonomi eksklusif adalah sebuah wilayah khusus yang luasnya 200 mil, 321,8 km laut dari garis dasar pantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Ardianti dari kelas 10 MIPA 5. Menurut pendapat saya, pejabat menyimpan dari nilai-nilai Pancasila karena mereka belum terlalu paham tentang makna yang terkandung di dalamnya, dan mereka tidak mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Para pejabat saling menjelekkan satu sama lain juga karena mereka merasa dirinya paling benar, padahal belum tentu semuanya itu benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Ardianti dari kelas 10 MIPA 5. Menurut pendapat saya, pejabat menyimpan dari nilai-nilai Pancasila karena mereka belum terlalu paham tentang makna yang terkandung di dalamnya, dan mereka tidak mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Para pejabat saling menjelekkan satu sama lain juga karena mereka merasa dirinya paling benar, padahal belum tentu semuanya itu benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2. Menerapkan kesadaran social distancing dengan tidak bersalaman dan berkumpul berdesak-desakan. 3. Tidak berpergian, sedapat mungkin berada di rumah untuk memutus rantai penularan dan meminimalisir resiko tertular. 4. Apabila terdapat gejala, segera hubungi fasilitas kesehatan yang dimasukkan pemerintah. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramukti dari kelas 10 MIPA 5 akan mengemukakan pendapat saya tentang oknum pejabat yang perilakunya tidak sesuai dengan Pancasila. Menurut pendapat saya, yang jelas budaya malu sudah tidak ada lagi di negeri ini. Mereka, para pejabat yang notabene dipilih oleh rakyat, sudah tidak menghiraukan nasib rakyat. Mereka hanya mementingkan diri sendiri dan golongannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danisa Martiana dari kelas 10 IPS 6. Jawabannya adalah adanya kesalahpahaman suatu adu domba yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap masyarakat dan mudahnya terpancing emosi, sehingga saling menghina dan merendahkan dan muncullah suatu masyarakat yang dirugikan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, masalah kecil seperti perbedaan agama, budaya, dan pendapat yang dapat menjurus pada perpecahan dapat mengakibatkan kecemburuan, pertentangan, dan perubahan nilai-nilai budaya. Untuk mengatasi agar kita bisa menerima perbedaan budaya, yang pertama, saling menghargai kebudayaan satu dengan yang lain. Yang kedua, cobalah untuk mempelajari kebudayaan lain. Yang ketiga, jangan mencela perbedaan antar budaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, masalah kecil seperti perbedaan agama, budaya, dan pendapat yang dapat menjurus pada perpecahan dapat mengakibatkan kecemburuan, pertentangan, dan perubahan nilai-nilai budaya. Untuk mengatasi agar kita bisa menerima perbedaan budaya, yang pertama, saling menghargai kebudayaan satu dengan yang lain. Yang kedua, cobalah untuk mempelajari kebudayaan lain. Yang ketiga, jangan mencela perbedaan antar budaya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wawan Setiawan dari kelas 10 IPS 6 mau mengerjakan tugas PPKN. 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. 2. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. 3. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wawan Setiawan dari kelas 10 IPS 6 mau mengerjakan tugas PPKN. 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. 2. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. 3. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Arantika, kelas 10 MIPA 5. Pendapat saya di sini adalah Indonesia memang memiliki keanekaragaman yang kaya. Namun, perbedaan itu mengakibatkan suatu kelompok susah untuk disatukan dengan kelompok yang lainnya dan berdampak positif dan negatif. Tentu saja kita harus memilih yang nilai positifnya saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Arantika, kelas 10 MIPA 5. Pendapat saya di sini adalah Indonesia memang memiliki keanekaragaman yang kaya. Namun, perbedaan itu mengakibatkan suatu kelompok susah untuk disatukan dengan kelompok yang lainnya dan berdampak positif dan negatif. Tentu saja kita harus memilih yang nilai positifnya saja. Sekian, terima kasih. Kelas ketiga, apa saja pelanggaran HAM Barat di Indonesia, yaitu peristiwa tahun 1965 sampai 1966. 2. Penembakan misterius tahun 1982 sampai 1986. 3. Pembantaian Talangsari, Lampung, tanggal 1989. Tragedi Kumandong di Aceh tahun 1900. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lana Yulian, kelas 10 IPS 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang ciri-ciri aspek masyarakat sebagai warga negara perlu disiplin, meningkatkan kesadaran terhadap diri sendiri, lingkungan, dan orang lain. Beberapa cara sebagai berikut. 1. Menjaga kebersihan dan mencuci tangan dan menjaga asupan gizi. 2. Merupakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Febriana Rahmawati dari kelas 10 IPS 1. Hak atas perlindungan diri sendiri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia Nugrahani dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menyampaikan pendapat tentang hak dan kewajiban menurut Profesor Dr. Noto Negoro. Hak yakni sesuatu yang menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung pada kita, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Septiani dari kelas 10 MIPA 1. 1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 2. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. 3. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Septiani dari kelas 10 MIPA 1. 1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 2. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. 3. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triutari Nur Pratiwi dari kelas 10 MIPA 2. Kenapa setiap warga negara wajib membela negara? Karena sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Ananta dari kelas 11 IPS 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi dari demokrasi, yaitu menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara, menjamin tetap tegaknya negara Republik Indonesia, menjamin tetap tegaknya sistem kesatuan rakyat yang mempermudah sistem konstitusi. 4. Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Nirmala dari kelas 10 IPS 1. Sebutkan 3 hak warga negara dijelaskan dalam pasal 28 dan 28A 28J. 1. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. 2. Hak pengakuan dan jaminan perlindungan dari kepastian hukum. 3. Hak memeluk agama dan meyakini kepercayaan masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hakikat dan martabat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aimutia dari kelas 11 IPS 5. Apa saja upaya penegakan HAM yang dilakukan di Indonesia? Menurut saya, 1. Dengan membentuk Komnas HAM, 2. Membentuk instrumen HAM, 3. Membentuk Komisi Nasional, dan 4. Membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suprastruktur politik merupakan suatu struktur pemerintahan berpolitik terdiri dari lembaga negara beserta hubungan dan kekuasaannya satu sama lain. Suprastruktur politik memiliki 8 kekuatan yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan. 3 hak warga negara yang dijelaskan dalam pasal 28 yaitu setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Ciri-ciri masyarakat politik yaitu 1. Menggunakan kesadaran dan secara sukarela menggunakan hak pilihnya dalam sistem pemilu di Indonesia, terutama warga negara yang memiliki hak pilih. 2. Memiliki sifat dan sikap kritis terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. 3. Menerima setiap kebijakan pemerintah sebagaimana adanya. 4. Menolak kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan alasan tertentu. 5. Berpartisipasi dalam partai politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Hartati dari kelas 10 MIPA 1. Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pendapat saya tentang masyarakat yang mudah diadu domba dengan hal sepele ini, yaitu warga negara Indonesia harus memiliki kesadaran diri, saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada, dan toleransi antar golongan demi kesatuan dan persatuan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pendapat saya tentang masyarakat yang mudah diadu domba dengan hal sepele ini, yaitu warga negara Indonesia harus memiliki kesadaran diri, saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada, dan toleransi antar golongan demi kesatuan dan persatuan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pujana Pita Berliana dari kelas 12 MIPA 1. Saya akan menjelaskan hak dan kewajiban dalam sila Pancasila, yaitu sila pertama. Hak dalam sila pertama adalah hak dalam kebebasan melaksanakan peribadahannya dan hak dalam mendapatkan penghormatan dari umat beragama lain. Kewajiban dalam sila pertama yaitu kewajiban dalam memberikan kebebasan orang lain dalam melaksanakan peribadahannya dan kewajiban dalam memberikan penghormatan antar umat beragama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerjasama sok. Lalaunan sok. Udah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fatmala, kelas 10 IPS 6. Saya akan membacakan jawaban saya pertemuan kedua. Karena setiap lembaga ingin berkuasa dari lembaga lain, dan karena sekarang sudah mulai banyak lembaga kurangnya wawasan, jadi banyak lembaga saling menjatuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najmi Fatin dari kelas 10 MIPA 1 akan menjawab pertanyaan mengapa warga negara wajib membela negara. Warga negara wajib dan berhak membela negara sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najmi Fatin dari kelas 10 MIPA 1 akan menjawab pertanyaan mengapa warga negara wajib membela negara.
Warga negara wajib dan berhak membela negara sebagai bentuk patriotisme kebanggaan serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Minggir ini. Pokoknya nongeng sakit, pulang nongeng, jalan jongkok. Terus, tuh ini sampai pura ini balik lagi. Ayo, ya ketahuan tuh. Ayo dikepesin tuh. Ayo, kempes lontar lo. Iya, pokoknya terus. Ayo tuh, ada tuh, bunyikan di sana tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aladi Anissa dari kelas 10 MIPA 3. Menurut pendapat saya, lembaga atau perorangan pasti memiliki persaingan untuk saling merebut tingkat serta kemajuan. Sehingga hal-hal yang tidak baik saling mencela satu sama lain untuk menaikkan pamor serta menjatuhkan martabat. Hal ini tidak untuk dicontoh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rida Mutiara dari kelas 12 IPS 4. Hak berdasarkan sila ke-1 yaitu hak kebebasan memeluk agama berdasarkan keyakinan, hak menjalankan ibadah dengan aman tanpa gangguan, dan yang terakhir adalah hak untuk dihargai sesama umat beragama. Kewajiban berdasarkan sila ke-1 yaitu mempercayai Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam, kewajiban melaksanakan ketentuan agama, kewajiban menghormati antar umat beragama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carla dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan menyebutkan beberapa contoh bentuk kerukunan antar umat beragama. Pertama, saling tolong-menolong tanpa memandang agama. Yang kedua, saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Ketiga, membantu membangun tempat ibadah. Yang keempat, saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Yang kelima, tidak saling mengejek, menjatuhkan, atau menghina satu sama lain antar umat beragama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tesanisa Setiawan dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hak dan kewajiban. Pengertian hak menurut John Locke adalah individu sesuai kodratnya merupakan makhluk-makhluk yang bebas dan setara. Sedangkan kewajiban menurut Profesor Dr. Andes Notonegoro ialah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan kewajiban dan hak menurut Profesor Dr. Notonegoro berpendapat bahwa hak yakni sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Septiani dari kelas 10 MIPA 1. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mengembangkan dan menerapkan prinsip profesionalis, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisien, dan dapat diterima oleh masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Septiani dari kelas 10 MIPA 1. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mengembangkan dan menerapkan prinsip profesionalis, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisien, dan dapat diterima oleh masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunga Rizka Anggrairi dari kelas 12 IPS 3. Pengertian hak menurut John Salmon dibagi menjadi 4. Yang pertama, hak dalam arti sempit yaitu hak yang berpasangan dengan kewajiban. Yang kedua, hak kemerdekaan yaitu hak kebebasan tanpa melanggar hukum. Yang ketiga, hak kekuasaan yaitu hak mengambil keputusan tanpa melanggar peraturan hukum. Yang keempat, hak kekebalan yaitu hak dibebaskan dari kekuasaan orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Remo Maulana dari kelas 10 MIPA 5. Menurut saya, perilaku penyimpang itu tidak baik dan merupakan perilaku yang melanggar norma. Jadi seharusnya para pejabat itu lebih paham tentang perilaku penyimpang tersebut tidak boleh dilakukan karena berlawanan dengan Pancasila. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Remo Maulana dari kelas 10 MIPA 5. Menurut saya, perilaku penyimpang itu tidak baik dan merupakan perilaku yang melanggar norma. Jadi seharusnya para pejabat itu lebih paham tentang perilaku penyimpang tersebut tidak boleh dilakukan karena berlawanan dengan Pancasila. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fikriana Fauzia. Saya perwakilan dari kelompok 6. Saya akan melanjutkan presentasi yang teman saya tadi sampaikan. Yang kedua, perbudakan termasuk perdagangan manusia, khususnya perdagangan wanita dan anak-anak. Yang ketiga, pengusiran atau perpindahan penduduk secara paksa. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risin Mawati dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan kewajiban dan hak yang terdapat pada sila ketiga dalam Pancasila. Yang pertama, kewajiban yang harus dilakukan. Kewajiban menjaga persatuan, kewajiban mencintai tanah air, kewajiban untuk menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Kemudian haknya, yang pertama hak untuk dihargai dan hak untuk dihormati. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Arnawati dari kelas 10 IPS 3. Saya akan menjelaskan tentang desentralisasi merupakan kewenangan yang diperoleh daerah otonom dari pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus urusan daerahnya sendiri. Sedangkan dekonsentralisasi merupakan pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat untuk mengurus urusan sekitar administrasi dalam sistem NKRI. Sekian pendapat yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Rismawati dari kelas 10 IPS 5. Menurut pendapat saya, dengan adanya program di rumah saja atau belajar di rumah saja, saya setuju dikarenakan saya mengikuti anjuran pemerintah menghindari penularan wabah virus corona dan belajar di rumah lebih mengasihkan atau lebih tenang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldin Wijaya Gunawan dari 10 MIPA 3. Menurut saya, pekerja pejabat yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila atau bersikap arogan dan merugikan masyarakat maupun negara sebaiknya dihindari karena itu tidak penting dan merugikan orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Yuliandri dari kelas 10 IPS 3. Saya akan mengemukakan pendapat tentang pejabat lembaga yang saling menjatuhkan bukannya bekerja sama. Menurut saya, mempunyai rasa ingin lebih unggul dari yang lain, ingin lebih baik dari yang lain, dan ingin terlihat lebih menonjol dari yang lain. Sekian,
Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aimutia dari kelas 11 IPS 5. Kenapa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebut sebagai dasar hukum? Karena Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai hukum yang tertinggi sehingga menjadi sumber dan pedoman hukum bagi setiap peraturan perundangan yang ada di bawahnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aimutia dari kelas 11 IPS 5. Kenapa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebut sebagai dasar hukum? Karena Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai hukum yang tertinggi sehingga menjadi sumber dan pedoman hukum bagi setiap peraturan perundangan yang ada di bawahnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Destiana, kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya. Karena masyarakat kurang memahami arti dan makna Pancasila serta Bhinneka Tunggal Ika. Masyarakat pun selalu mengutamakan egonya sendiri sehingga menimbulkan perpecahan antar sesama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Ainul Witri dari kelas 12 IPS 3. Hak dalam sila ke-1 yaitu 1. Hak memeluk agama berdasarkan keyakinan. 2. Hak untuk menjalankan ibadah dengan aman dan tanpa gangguan. 3. Hak untuk dihargai sesama umat beragama. Kewajiban dalam sila ke-1: 1. Melaksanakan ketentuan agama. 2. Membangun kerjasama dan tolong-menolong antar agama. 3. Menjunjung tinggi sikap toleransi terhadap agama lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Maharani dari kelas 10 MIPA 4. Menurut pendapat saya, peristiwa adu domba masih sering terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman akan makna sila-sila Pancasila dan kurangnya toleransi antar masyarakat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejahatan genosida 1. Membunuh anggota kelompok. 2. Mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok. 3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh ataupun sebagiannya. 4. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok. 5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Eka Nur Sabrina Sugianti, kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengapa adanya sifat adu domba. Itu dikarenakan berkurangnya rasa Bhinneka Tunggal Ika dan kita harus mengamalkan Pancasila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Terima kasih, mohon maaf kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Eka Nur Sabrina Sugianti, kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengapa adanya sifat adu domba. Itu dikarenakan berkurangnya rasa Bhinneka Tunggal Ika dan kita harus mengamalkan Pancasila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Terima kasih, mohon maaf kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Yulianti dari kelas 12 MIPA 5. Hak dalam sila kelima: 1. Mendapat keadilan. 2. Dihormati. Kewajiban dalam sila kelima: 1. Bersikap adil. 2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Menghormati hak-hak orang lain. 4. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. 5. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. 6. Suka bekerja keras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mamerista Dewi dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, apa saja upaya penegakan HAM di Indonesia? Yang pertama, membentuk kerjasama internasional dalam upaya penegakan HAM di Indonesia. Kedua, membentuk lembaga terkait upaya dalam penegakan HAM.
Ketiga, membentuk undang-undang dalam upaya penegakan HAM. Keempat, membentuk pengadilan dalam penegakan HAM. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mamerista Dewi dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, apa saja upaya penegakan HAM di Indonesia? Yang pertama, membentuk kerjasama internasional dalam upaya penegakan HAM di Indonesia. Kedua, membentuk lembaga terkait upaya dalam penegakan HAM. Ketiga, membentuk undang-undang dalam upaya penegakan HAM. Keempat, membentuk pengadilan dalam penegakan HAM. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mamerista Dewi dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, apa saja upaya penegakan HAM di Indonesia? Yang pertama, membentuk kerjasama internasional dalam upaya penegakan HAM di Indonesia. Kedua, membentuk lembaga terkait upaya dalam penegakan HAM. Ketiga, membentuk undang-undang dalam upaya penegakan HAM. Keempat, membentuk pengadilan dalam penegakan HAM. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Ramawati dari 10 MIPA 1. Menurut saya, etika pejabat selarasnya dengan visi misi masa depannya Indonesia. Mulai bagaimana harus bersifat jujur, adil, dan yang paling terpenting tidak munafik. Namun saat ini para pejabat sudah mulai tidak mengindahkan etika Pancasila. Nah, menurut saya sebagai pejabat seharusnya lebih mementingkan etika untuk masa depan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Ramawati. Saya dari ex-MIPA 1. Setelah saya baca beberapa sejarah sejak zaman penjajahan, sudah paham betul bahwa bangsa Indonesia yaitu mudah dipengaruhi. Nah, rasa benci ini akan sangat mudah diolah dan menjadi obat yang efektif untuk menghancurkan fondasi negara. Maka kita harus saling menghargai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Ramawati. Saya dari ex-MIPA 1. Setelah saya baca beberapa sejarah sejak zaman penjajahan, sudah paham betul bahwa bangsa Indonesia yaitu mudah dipengaruhi. Nah, rasa benci ini akan sangat mudah diolah dan menjadi obat yang efektif untuk menghancurkan fondasi negara. Maka kita harus saling menghargai. Terima kasih. Praktek deskieu teh naon cing? Dak lakukan, prank cenah cenah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Andrianika dari kelas 11 IPS 3. Pendapat saya mengenai teori HAM yang dianut di Indonesia adalah konsep HAM individualistik yang berisi bahwa unsur-unsur HAM memiliki ciri khas untuk kepentingan sendiri, seperti hak untuk hidup dan hak untuk memiliki sesuatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Andrianika dari kelas 11 IPS 3. Pendapat saya mengenai teori HAM yang dianut di Indonesia adalah konsep HAM individualistik yang berisi bahwa unsur-unsur HAM memiliki ciri khas untuk kepentingan sendiri, seperti hak untuk hidup dan hak untuk memiliki sesuatu. Terima kasih. Peristiwa 1665 sampai 1666, 2 penembakan serius 1982 sampai 1986, 3 pembantaian Talang Sari Lampung 1989, 4 tragedi Rumo Gedung Aceh 1989 sampai 1998, 5 penembakan Masiwa Trisakti 1998, 7 penculikan dan penghilangan orang secara paksa 1997 sampai 1998, 8 tragedi Simpang Kertas Scrap Aceh KKA di Aceh 1999, peristiwa Lesion Monokurai Papua 2001, kasus Wawana Papua. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Memersa Dewi dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, apa saja pelanggaran HAM yang berat di Indonesia? Yang pertama, peristiwa G30 SPKI yang membantai banyak nyawa. Kedua, terbunuhnya Munir. Ketiga, peristiwa Trisakti atau penembakan mahasiswa saat demonstrasi. Keempat, peristiwa Tanjung Priuk. Kelima, peristiwa di AB Fura, Papua. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Memersa Dewi dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, apa saja pelanggaran HAM yang berat di Indonesia? Yang pertama, peristiwa G30 SPKI yang membantai banyak nyawa. Kedua, terbunuhnya Munir. Ketiga, peristiwa Trisakti atau penembakan mahasiswa saat demonstrasi. Keempat, peristiwa Tanjung Priuk. Kelima, peristiwa di AB Fura, Papua. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Memersa Dewi dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, apa saja pelanggaran HAM yang berat di Indonesia? Yang pertama, peristiwa G30 SPKI yang membantai banyak nyawa. Kedua, terbunuhnya Munir. Ketiga, peristiwa Trisakti atau penembakan mahasiswa saat demonstrasi. Keempat, peristiwa Tanjung Priuk. Kelima, peristiwa di AB Fura, Papua. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Memersa Dewi dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, apa saja pelanggaran HAM yang berat di Indonesia? Yang pertama, peristiwa G30 SPKI yang membantai banyak nyawa. Kedua, terbunuhnya Munir. Ketiga, peristiwa Trisakti atau penembakan mahasiswa saat demonstrasi. Keempat, peristiwa Tanjung Priuk. Kelima, peristiwa di AB Fura, Papua. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Fauziah dari kelas 12 IPS 4. Menurut Notonegoro, hak adalah sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan segala sesuatu yang harus dilakukan. Hak adalah kewajiban segala sesuatu yang harus dimiliki setiap orang sejak lahir. Menurut Sri Janti, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dan dilakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesiti Ulasri, kelas 10 IPS 2. Nah, oleh sebab itu kita harus belajar akan nilai-nilai Pancasila, tetapi tidak untuk diimplementasikan. Oleh sebab itu Indonesia menjadi suatu negara dengan beragam perbedaan, tapi itu semua bukan jadi penghambat kesatuan, karena Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesiti Ulasri, kelas 10 IPS 2. Nah, oleh sebab itu kita harus belajar akan nilai-nilai Pancasila, tetapi tidak untuk diimplementasikan. Oleh sebab itu Indonesia menjadi suatu negara dengan beragam perbedaan, tapi itu semua bukan jadi penghambat kesatuan, karena Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Saya Melianda Pratiwi dari 11 IPS 5. Saya akan menjawab soal PKN nomor 4. Apa saja upaya penegakan HAM di Indonesia? Jawab. 1. Membentuk Komnas HAM. 2. Membentuk Latumen HAM. 3. Membentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Dan 4. Membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Itu jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliani Fitriani dari kelas 10 MIPA 2. Saya ingin memberikan pendapat dari tugas di atas. Perbedaan antara ras, agama, dan warna kulit sering menjadi permasalahan di Indonesia atau konflik di masyarakat, dan dari situlah terjadi adu domba. Cara mengatasinya adalah menjadikan Pancasila sebagai panutan dan meningkatkan toleransi.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lastri, kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan menjawab soal PKN, yaitu tentang dekonsentralisasi adalah suatu pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Sedangkan desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah atau daerah tingkat atasannya kepada daerah menjadi urusan rumah tangga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pelajaran dan soal PKN. 1. Laut teritorial adalah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dan garis dasar ke arah laut lepas. Nomor 2. Landas kontinen adalah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan kelanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Nomor 3. Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Dwi Putri dari kelas 11 IPS 4. Saya akan menyebutkan pelanggaran HAM berat di Indonesia. Yang pertama, tragedi tersakiti pada tanggal 12 Mei 1998. Yang kedua, pembunuhan Munir. Yang ketiga, peristiwa Tanjung Priuk. Yang keempat, pembunuhan Marsinah. Yang kelima, bom di Bali. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Dwi Putri dari kelas 11 IPS 4. Saya akan menyebutkan pelanggaran HAM berat di Indonesia. Yang pertama, tragedi tersakiti pada tanggal 12 Mei 1998. Yang kedua, pembunuhan Munir. Yang ketiga, peristiwa Tanjung Priuk. Yang keempat, pembunuhan Marsinah. Yang kelima, bom di Bali. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Septiani dari kelas 10 MIPA 1. Suprastruktur politik adalah struktur politik pemerintahan yang berkaitan dengan lembaga-lembaga negara yang ada, serta hubungan kekuasaan antara lembaga satu dengan yang lain. Di antaranya, Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK, dan KY. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Septiana dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan kenapa setiap warga negara wajib membela negara. Warga negara wajib dan berhak membela negara sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari sesuatu bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Agustina dari kelas 11 IPS 5. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum tertinggi, yaitu karena setiap produk hukum harus berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagai alat kontrol, yaitu mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Angelina dari kelas 10 IPS 5. Bela negara merupakan sebuah bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa yang dimilikinya kepada negaranya. Ia juga melindungi dan semangat berkorban demi keutuhan bangsa dan negara, mempertahankan negara berbagai ancaman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Destiani dari kelas X IPS 4. Saya akan menjawab pertanyaan, kenapa setiap warga negara itu merupakan bagian yang tinggal di dalam negara. Jika mereka tidak membelanya, mereka sama saja menghancurkan status warga negaranya. Maka dari itu, warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Septiana dari kelas 10 MIPA 4. Saya akan menjelaskan kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia adalah: yang pertama, partai politik; yang kedua, kelompok kepentingan; yang ketiga, kelompok penekanan; yang keempat, komisi yudisial;
dan yang terakhir kelompok golongan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejahatan genosida. 1. Membunuh anggota kelompok. 2. Mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok. 3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh dan sebagainya. 4. Memaksa tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dalam kelompok. 5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Pratiwi dari 11 IPS 5. Saya akan menjawab pertanyaan PKN. Soal nomor 5. Sebutkan ciri-ciri demokrasi. Adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam pengambilan politik, baik langsung maupun tidak langsung, atau perwakilan. Adanya pengakuan, adanya penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat atau warga negara. Terima kasih. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan dasar negara karena merupakan pengikat bagi pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga negara, warga negara Indonesia sebagai hukum dasar. Undang-Undang Dasar tahun 1945 memuat norma-norma atau aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rega Priyana, saya dari 11 IPS 5. Apa saja penegakan HAM di Indonesia? Membentuk kerjasama internasional dalam upaya penegakan HAM. 2. Membentuk lembaga terkait penegakan HAM. 3. Membentuk undang-undang terkait penegakan HAM. 4. Membentuk pengadilan HAM, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rega Priyana, saya dari 11 IPS 5. Apa saja penegakan HAM di Indonesia? Membentuk kerjasama internasional dalam upaya penegakan HAM. 2. Membentuk lembaga terkait penegakan HAM. 3. Membentuk undang-undang terkait penegakan HAM. 4. Membentuk pengadilan HAM, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmini Priyanti dari kelas 10 MIPA 4. Pendapat saya, yang dimaksud dengan suprastruktur politik adalah suatu lembaga formal yang menjadi suatu keharusan untuk kelengkapan sistem bernegara, dan infrastruktur politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang dalam aktivitasnya dapat mempengaruhi baik langsung atau tidak langsung. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revanita, saya dari kelas 11 IPS 3. Saya di sini akan menjawab pertanyaan, apa tugas dari ketentuan hukum? Yaitu tugasnya menjamin kepastian hukum bagi setiap orang, menjaga agar tidak ada perbuatan main hakim sendiri, dan menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, dan kebenaran dalam masyarakat. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aladi Anissa dari kelas 10 MIPA 3. Menurut pendapat saya, pejabat tersebut telah melanggar hak-hak kemanusiaan yang telah dirumuskan dalam Pancasila. Dan apabila ada pejabat yang melanggar hak-hak kemanusiaan, maka dapat dijerat hukum sesuai dengan pasal yang berlaku.
Dan apabila pemerintah yang berwenang tidak memberikan tindakan kepada pejabat yang telah melanggarnya, maka dapat disimpulkan ada campur tangan antara pejabat dan pihak yang berwajib. Kenalkan, nama saya Ala Dianisa dari kelas 10 MIPA 3. Menurut pendapat saya, pejabat tersebut telah melanggar hak-hak kemanusiaan yang telah dirumuskan dalam Pancasila. Dan apabila ada pejabat yang melanggar hak-hak kemanusiaan, maka dapat dijerat hukum sesuai dengan pasal yang berlaku. Dan apabila pemerintah yang berwenang tidak memberikan tindakan kepada pejabat yang telah melanggarnya, maka dapat disimpulkan ada campur tangan antara pejabat dan pihak yang berwajib. Kenalkan, nama saya Ala Dianisa dari kelas 10 MIPA 3. Menurut pendapat saya, pejabat tersebut telah melanggar hak-hak kemanusiaan yang telah dirumuskan dalam Pancasila. Dan apabila ada pejabat yang melanggar hak-hak kemanusiaan, maka dapat dijerat hukum sesuai dengan pasal yang berlaku. Dan apabila pemerintah yang berwenang tidak memberikan tindakan kepada pejabat yang telah melanggarnya, maka dapat disimpulkan ada campur tangan antara pejabat dan pihak yang berwajib. Kenalkan, nama saya Ala Dianisa dari kelas 10 MIPA 3. Menurut pendapat saya, pejabat tersebut telah melanggar hak-hak kemanusiaan yang telah dirumuskan dalam Pancasila. Dan apabila ada pejabat yang melanggar hak-hak kemanusiaan, maka dapat dijerat hukum sesuai dengan pasal yang berlaku. Dan apabila pemerintah yang berwenang tidak memberikan tindakan kepada pejabat yang telah melanggarnya, maka dapat disimpulkan ada campur tangan antara pejabat dan pihak yang berwajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ala Dianisa dari kelas 10 MIPA 3. Suprastruktur politik adalah sistem politik yang keberadaannya resmi dalam suatu negara dan bersifat mengikat. Adapun infrastruktur politik adalah lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat dan bersifat aktif dalam kehidupan politik negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Fadila dari kelas 11 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri dari demokrasi. Adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun secara tidak langsung atau perwakilan. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak asasi rakyat atau warga negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jara Irunisa dari kelas 12 MIPA 2. Hak dalam sila kedua: 1. Hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. 2. Hak untuk mendapatkan pekerjaan. Sedangkan kewajiban dalam sila kedua: 1. Kewajiban dengan memberikan gaji sesuai dengan kinerja karyawan. 2. Kewajiban dalam memberikan kemudahan penghidupan bagi orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Apriana dari kelas 10 IPS 3. Menurut pendapat saya, 3 hak warga negara dijelaskan dalam pasal 28 dan 28A sampai 28J. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak keberagama, hak untuk tidak diperbudak, hak asasi manusia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Apriana dari kelas 10 IPS 3. Menurut pendapat saya, 3 hak warga negara dijelaskan dalam pasal 28 dan 28A sampai 28J. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak keberagama, hak untuk tidak diperbudak, hak asasi manusia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisiti Lasri, kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan menjawab soal PKN minggu ke-9, yaitu mengenai tentang suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia, yaitu seperti Presiden dan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, serta Badan Pemeriksa Keuangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melia Indah Pratiwi dari 11 IPS 5. Saya akan menjawab soal PKN nomor 2. Apa saja HAM dalam bidang pendidikan dianut di Indonesia? Jawab.
Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya. Itu jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Amrina Rosyada dari kelas 10 MIPA 3. Menurut pendapat saya, seharusnya para pejabat tersebut harus mencontohkan yang benar kepada masyarakat agar tidak menyimpang dalam nilai-nilai Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Amrina Rosyada dari kelas 10 MIPA 3. Menurut pendapat saya, seharusnya para pejabat tersebut harus mencontohkan yang benar kepada masyarakat agar tidak menyimpang dalam nilai-nilai Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Amrina Rosyada dari kelas 10 MIPA 3. Menurut pendapat saya, seharusnya para pejabat tersebut harus mencontohkan yang benar kepada masyarakat agar tidak menyimpang dalam nilai-nilai Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Amrina Rosyada dari kelas 10 MIPA 3. Menurut pendapat saya, seharusnya para pejabat tersebut harus mencontohkan yang benar kepada masyarakat agar tidak menyimpang dalam nilai-nilai Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Dewi Meilani dari kelas 10 MIPA 3. Pendapat saya, kita tidak boleh membeda-bedakan antara ras, suku, dan agama. Walaupun kita berbeda-beda, kita tetap satu nusa dan satu bangsa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Nuri Komara dari kelas 12 IPS 5. Penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban oleh warga negara adalah 1. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang kedua, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Yang ketiga, sikap tidak toleransi. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Dan yang keenam, penyalahgunaan teknologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihan Hasanul Ajmi dari kelas 10 MIPA 4. Pendapat saya mengenai masalah masyarakat mudah diadu domba hanya karena beda warna kulit dan sebagainya, itu karena adanya diskriminasi. Seharusnya masyarakat memperlakukan orang-orang sama tanpa mempedulikan latar belakang agama, suku, ras, golongan, dan lain-lain. Seperti dalam sila Pancasila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihan Hasanul Ajmi dari kelas 10 MIPA 4. Pendapat saya mengenai masalah masyarakat mudah diadu domba hanya karena beda warna kulit dan sebagainya, itu karena adanya diskriminasi. Seharusnya masyarakat memperlakukan orang-orang sama tanpa mempedulikan latar belakang agama, suku, ras, golongan, dan lain-lain. Seperti dalam sila Pancasila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aula Sapitri dari kelas 11 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan HAM yang dianut di Indonesia. 1. Individualistik atau sering juga dengan paham liberalisme atau kebebasan. 2. Marxisme. Menurut Marx, manusia selalu terkait dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan yang melahirkan sejarah. 3. Integralistis. Paham integralistis adalah konsep negara yang dipaparkan oleh Supomo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Sapitri dari kelas 10 IPS 5. Di sini saya akan memberikan pendapat tentang alasan belajar di rumah. Alasan saya tentang proses belajar di rumah setuju, karena bagaimanapun kita harus mengikuti anjuran pemerintah, yaitu agar tetap di rumah dan menjaga jarak dengan orang sekitar atau social distancing. Itu saja alasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisti Lastri, kelas 10 IPS 2. Tidak hanya seorang pelajar saja, melainkan seorang pejabat pun dapat menyimpang dari norma-norma dan nilai-nilai Pancasila, sehingga dapat mengakibatkan pengaruh buruk kepada semua orang. Oleh karena itu, kita harus bisa memperbaiki diri kita sendiri. Sebelum kita membicarakan orang lain, seharusnya kita pun harus berpikir apakah diri kita sendiri sudah termasuk ke dalam orang yang baik dan tidak melanggar nilai Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisiti Lasri, kelas 10 IPS 2. Saya akan menjawab soal PKN yang pertama. Hak untuk hidup dalam mempertahankan hidup, maksudnya setiap orang berhak hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya, pasal 28A. Yang kedua, untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, pasal 28B ayat 1. Yang ketiga, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, pasal 28D ayat 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisiti Lasri, kelas 10 IPS 2. Saya akan menjawab soal PKN yang pertama. Hak untuk hidup dalam mempertahankan hidup, maksudnya setiap orang berhak hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya, pasal 28A. Yang kedua, untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, pasal 28B ayat 1. Yang ketiga, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, pasal 28D ayat 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisiti Lasri, kelas 10 IPS 2. Saya akan menjawab soal PKN yang pertama. Hak untuk hidup dalam mempertahankan hidup, maksudnya setiap orang berhak hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya, pasal 28A. Yang kedua, untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, pasal 28B ayat 1. Yang ketiga, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, pasal 28D ayat 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan 3 hak kewarganegaraan. 1. Hak untuk hidup dan bertahan hidup. 2. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. 3. Wajib menghormati hak asasi manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dahlia dari kelas 12 IPA 3. Hak menurut Profesor Dr. Notonegoro adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Kewajiban menurut Profesor Dr. Notonegoro adalah beban seseorang dalam menjalankan sesuatu sebagaimana mestinya dari pihak lain. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisiti Lasri, kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan menjawab soal PKN minggu ke-10, yaitu tentang pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik yaitu adanya citra pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan demokratis merupakan bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resi Ainingrat dari kelas 10 MIPA 4. Menurut pendapat saya tentang pejabat yang bersikap arogan, yaitu tidak adanya kesadaran diri sendiri dan mereka merasa paling benar, sehingga mereka menjatuhkan lembaga lain atau orang lain. Seharusnya mereka tidak bersikap arogan, karena apa yang mereka dapatkan belum tentu benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resi Ainingrat dari kelas 10 MIPA 4. Menurut pendapat saya tentang pejabat yang bersikap arogan, yaitu tidak adanya kesadaran diri sendiri dan mereka merasa paling benar, sehingga mereka menjatuhkan lembaga lain atau orang lain. Seharusnya mereka tidak bersikap arogan,
karena apa yang mereka dapatkan belum tentu benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resi Ainingrat dari kelas 10 MIPA 4. Menurut pendapat saya tentang pejabat yang bersikap arogan, yaitu tidak adanya kesadaran diri sendiri dan mereka merasa paling benar, sehingga mereka menjatuhkan lembaga lain atau orang lain. Seharusnya mereka tidak bersikap arogan, karena apa yang mereka dapatkan belum tentu benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesitio Lestri, kelas 10 IPS 2. Laut teritorial adalah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Landas kontinen adalah luas perimeter pada masing-masing benua yang terhubung dengan dataran pesisir. Zona ekonomi eksklusif atau ZEA adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, serta terbang di atasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Koswara Pitirani dari kelas 10 MIPA 1. Saya ingin mengutarakan jawaban saya. 3 hak warga negara diperjelas dalam pasal 28, 28A sampai 28Z. 1. Untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. 2. Hak untuk menghormati orang lain. 3. Hak untuk tunduk terhadap pembantasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.